Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintas kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah belas kasih Allah yang tak terbatas. Seringkali kita lebih mudah menghakimi orang lain yang berdosa ketimbang mendekati dan menyelamatkannya. Membicarakan keburukan orang seakan lebih mengasihkan ketimbang membicarakan kebaikannya. Kadang-kadang kita sendiri menutupi atau membungkus rapi kebusukan, kejahatan, dan keberdosaan kita dengan kebaikan palsu, lalu menilai orang lain. Bacaan Injil hari ini menampilkan sikap Yesus terhadap orang-orang berdosa. Bagi Yesus, orang berdosa bukanlah orang yang harus disingkirkan dan dikucilkan. Orang berdosa bukanlah orang yang harus ditolak dalam kehidupan. Orang berdosa adalah orang yang mesti dijamah dan diselamatkan. Untuk itulah Yesus mengatakan, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Artinya bahwa orang berdosa mendapat perhatian khusus dari Yesus agar mereka selamat. Hal ini bukan berarti dia mencintai dosa, justru sebaliknya. Karena dia membenci dosa dan melihat dosa itu mematikan, maka ia melakukan tindakan penyelamatan bagi umat manusia. Sakeus adalah bukti konkret cinta Yesus kepada orang berdosa. Ia berbadan pendek, maka ia berusaha melihat Yesus dengan memanjat pohon. Dan kasih Yesus yang mengalir bagi si pendosa itu
Yesus menyapa dengan daya penuh kasih. Yesus menyapa dengan daya pembaharuan. Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mendatangi rumahnya, makan bersama mereka. Dan oleh karena jamahan kasih itu, Sakeus pun akhirnya bertobat. Tetapi ia berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Yesus selalu menyapa kita yang berdosa. Dia selalu menawarkan dirinya untuk berkunjung ke rumah batin kita dan makan bersama kita. Akan tetapi muncul pertanyaan bagi kita. Sejauh manakah kita menyadari kehadiran Yesus dalam hidup kita? Sejauh manakah kita mengakui akan kerahiman Allah dan bertobat? Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita adalah orang-orang sakit dan tidak berdaya. Kita adalah orang-orang berdosa dan membutuhkan aliran kasih pembaharuan dari Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita menemui orang yang menderita karena dikucilkan dari pergaulan, disingkirkan, dan diberi label yang buruk di tengah masyarakat. Tuhan Yesus mengajak kita sebagai para pengikutnya untuk menyapa dan memberi mereka perhatian. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan akan sangat berarti bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Orang-orang seperti itulah yang membutuhkan jamahan kasih Yesus melalui sesama. Kita diajak oleh Yesus untuk harus berusaha menerima Dia dalam diri sesama yang kecil dengan penuh sukacita dalam kediaman batin kita. Dalam kesatuan dengan mereka, sesungguhnya kita sedang bersatu dengan Kristus dan melakukan pembaharuan diri. Kita memohon pencurahan Roh Kudus kepada Allah agar Roh Kudus membimbing kita, menjadikan kita alat yang menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan akibat dikucilkan dan lain di dalam kehidupan masyarakat. Semoga kita semakin bertumbuh dalam iman dan berusaha mengadakan pembaharuan diri setiap saat. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.